Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Selamat datang semuanya di Siniar Si Jago SMA Negeri 1 Namang. Bersama saya Emal Fijarandika. Di sebelah saya sudah ada Bupati Bangka Tengah Bapak Al Ghafri Rahman ST. Ya. Selamat datang Bapak di podcast SMA Negeri 1 Namang. Jadi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya sudah menyempatkan untuk SMA Negeri 1 Namang dalam sosialisasi tentang radikalisme dan juga terorisme. Baik, hari ini kami ada sedikit beberapa pertanyaan Pak untuk Bapak, sekaligus kami juga mau minta motivasi dan nasihat untuk peserta didik SMA Negeri 1 Namang berkaitan dengan tema sosialisasi hari ini. Oke, baik Bapak, boleh nanti dijelaskan sedikit tentang apa sih sebenarnya manfaat dari sosialisasi ini kepada siswa-siswi SMA 1 Namang? Oke, baik. Saya hari ini senang sekali, alhamdulillah bisa mengudara ya melalui podcastnya SMA 1 Namang. Tentu harapan saya hari ini saya sambil bersilaturahim juga bisa memberikan hal-hal yang pengalaman pribadi saya terutama untuk kita semuanya di dalam memberikan kemajuan terhadap pribadi kita masing-masing terlebih dahulu, dan tentu Bangka Tengah dan Bangka dan seluruh Indonesia pada umumnya. Dan hari ini kita alhamdulillah melakukan sosialisasi berkaitan dengan bagaimana radikalisme dan terorisme yang ada di lingkungan sekolah terutama. Dan hari ini kita memberikan penjelasan sedikit ya dengan bahasa yang sangat sederhana bahwa radikalisme itu pasti suatu bentuk pemahaman yang diberikan oleh sekelompok orang atau orang lain kepada diri kita untuk bisa kita menerima pemahaman itu sesuai dengan tujuan mereka gitu. Nah, terpaparnya kita terhadap radikalisme ini akan berakibat ulah kita, aksi kita itu berupa bentuk terornya. Nah, ini yang harus kita patahkan sebelum terjadi segala sesuatu. Pencegahan itu lebih baik, saya pikir. Nah, pada saat ini kita menyampaikan kepada adik-adik kita, radikalisme yang paling harus kita takuti pada saat ini adalah jauhi yang namanya narkoba. Saya sempat tadi menyinggung salah satunya, karena inilah bagian yang paling rentan yang saat ini ketika anak-anak kita sudah diracuni dengan narkoba, segala sesuatu akan mudah untuk masuk, termasuk memberikan pemahaman terhadap bagaimana meyakini bahwa misalnya contoh, kita akan musuh dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, harus dibunuh, harus dibom. Nah, ini pemahaman-pemahaman ketika anak-anak kita diceroki dengan yang namanya narkoba, itu sangat mudah dan rentan sekali. Maka tadi saya menyampaikan kepada anak-adik kita semuanya bahwa narkoba itu adalah bagian yang sangat berbahaya bagi kalangan remaja, dan terutama bagaimana nanti ke depan mereka bisa memfilter ya, menjaga diri mereka masing-masing untuk menghindari yang namanya narkoba. Begitu Pak. Oke ya, jadi tadi ada pesan khusus bahwa untuk peserta didik ini harus menjauhi narkoba ya. Betul. Karena narkoba ini dia adalah pintu gerbang untuk menuju radikalisme dan juga terorisme. Oke, baik Pak, ada lagi pertanyaan dari kami. Ini bagaimana Pak apabila terindikasi satu di antara siswa kita ini ada benih-benih dari radikalisme? Bagaimana penanggulangannya? Apakah langsung dari menggunakan jalur hukum atau bagaimana Pak? Iya, baik. Ketika orang sudah terpapar dengan isu dengan radikalisme misalnya, tentu kita harus mendeteksi kembali bahwa siapa ini akarnya di mana ya. Kita harus merajut dari belakang ini. Siapa yang membawanya, terus apa ini konsekuensinya, terus bagaimana kita mengupayakan. Ini sudah harus kita telah ya, identifikasi terhadap beliau ini dari awal, harus kita mulai dari nol kembali. Ini siapa yang memulai ini? Siapa yang membawanya ini? Jadi kalau kita sudah tahu, bukan berarti kita membiarkan, tidak. Kita harus kembali mengajak beliau, anak-anak kita ini yang terpapar dengan itu, akar permasalahan di mana, ya siapa yang memulainya, itu sudah harus kita tahu. Itulah langkah-langkah. Setelah kita tahu itu, kita kembali akan menerapkan tindakan-tindakan yang memang harus kita lakukan. Kalau itu sampai sudah memberikan suatu pemahaman yang sangat berbahaya kepada bangsa dan negara dan agama, tentu kita sudah harus menjalankan sikap tegas bahwasanya hal itu harus melalui jalur hukum, artinya begitu. Oke ya, berarti tidak serta-merta langsung dihukum dari si anaknya ini Pak ya, tetapi harus ditarik siapa dalangnya. Nah, yang dalangnya itu dihukum, anaknya kita coba untuk dibina. Oke, bagus sekali Bapak. Ini ada lagi Pak, sedikit saja pesan untuk Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Namang dan juga siswa-siswi SMA 1 Namang terkait materi sosialisasi ini Pak. Oke,
Baik, hari ini alhamdulillah bahwa saya berada di SMA 1 Nameng ya, tepatnya di Desa Julutung. Hari ini kita sosialisasi berkaitan dengan radikalisme dan terorisme. Saya menyampaikan pada guru dan seluruh siswa SMA Julutung bahwa salah satu agenda daripada dunia pendidikan di Indonesia ini adalah sekarang bagaimana kurikulum merdeka sudah dilaksanakan. Di dalam kurikulum merdeka ini, apa yang tersirat di situ adalah kita ingin kembali mengangkat Pancasila adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kurikulum merdeka berpedoman kepada Pancasila, diharapkan anak-anak kita ini semuanya memiliki toleransi, sikap menghormati, gotong royong, kembali ditanamkan. Artinya, anak-anak kita ini sudah harus bisa merasa bahwa hidup kita ini bersama-sama di lingkungan ini. Tidak serta-merta kita ini adalah yang paling baik dan paling benar. Kita ini adalah seluruh keluarga besar dan berjiwanya Pancasila. Harus kembali kita angkat. Maka kurikulum merdeka ini filosofinya adalah kurikulum Pancasila yang kembali kita denungkan untuk bisa meresapi kembali anak-anak didik kita. Ya, begitu kurang lebih, Bang. Baik, terima kasih Bapak. Izinkan saya untuk menyimpulkan wawancara bersama Bapak buat hari ini ya. Baik, jadi dari wawancara tadi kita dapat menyimpulkan bahwa sosialisasi pencegahan paham radikalisme dan juga terorisme untuk anak-anak SMA ini sangat penting dilakukan guna mencegah penyebaran dari paham radikalisme hingga berujung pada aksi terorisme. Baik, diharapkan dengan adanya sosialisasi ini peserta didik itu dapat memiliki jiwa yang nasionalis serta patriotisme dan cinta terhadap tanah airnya, khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Amin. Ya, baik, izinkan kami undur diri dari podcast Siniar Si Jago. Saya M. Alfi Jarandika dan saya Al-Ghafir Rahman, Bupati Bangka Tengah, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.